Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pergi ke masjid, sudah berwudu, tiba-tiba sakit perutnya, dicatat. Pahala berjamaah dia sudah dapat. Mau puasa, tiba-tiba pas datang tamu dari kampung saudara, keluarga dekat, maka dia tidak lanjut puasanya karena mau temani makan. Sudah bikin sebab. Akhirnya dia makan, Pak. Dia dapat pahala menjamu tamu, dia dapat pahala berniat. Kenapa? Tidak baik, Pak, kalau ada tamu yang bilang, makan, maka saya puasa. Tidak boleh. Itu tidak beretika namanya. Jadi pasti tetangga deh mundur tuh nak deh. Tuan rumahnya puasa. Tidak boleh. Ya. Lagi puasa. Ya, kalau sudah terlanjur Pak, itu masih bisa dijelaskan. Tapi kalau baru mau direncanakan, dan bisa dibatalkan kalau memang mafsadatnya tinggi. Misalnya kalau sudah jelaskan ini tersinggung, marah, batalkan saja. Kan pahalanya yang penting kita dapat tuh. Itu sudah niat. Itu sudah lakukan. Ini bikin sebab banyak, Pak. Ya. Mau bawa uang. Misalnya ini hari adalah penggalangan dana. Sudah Bapak sudah siapkan itu di atas kursi. Begitu mau keluar, present. Saya bilang, "Indah di dompetku." Bapak sudah dapat pahala karena sudah mencari sebab. Sekarang cari sebab, itu paling bagus. Sudah punya hamma atau dan azam, namun ditinggalkan karena ada kebaikan lebih afdal. Itu tadi. Afdalnya melayani tamu. Orang seperti ini akan mendapatkan pahala kebaikannya lebih tinggi, lebih sempurna. Sedangkan untuk amalan yang ditinggalkan lebih rendah, dicatat sudah dapat pahala karena hammanya. Coba ya. Kita mau yang begini, tiba-tiba ada peluang yang lebih bagus, tinggalkan ini, menuju yang lebih tinggi, dapat lebih bagus. Rezeki namanya itu. Coba ya. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita begini, Pak. Ya. Nah, kita datang di masjid, mau berjamaah, ya orang sudah sholat, dicatat mungkin, Pak, karena Bapak sudah berniat untuk berjamaah. Begitu kita salah sendiri, tidak ada orang, kita sendiri, ya ada orang di samping tak berdiri, insyaallah dalek, Pak. Tinggalkan sholat sendirinya, dia berubah menjadi pahala jamaah. Jika meninggalkan amalan karena malas, misalnya sudah berniat mau mengerjakan sholat sunnah doa, lantas ada teman yang mengajak untuk jalan-jalan, ya diberi ganjaran sebatas niatnya saja. Ya niatnya saja. Tapi tidak diberi balasan untuk duhanya ini, karena tidak dilakukan tanpa ada uzur. Tapi niatnya sudah diberi. Ya, sudah diberi karena berhasil berniat. Cuma turun, tidak menjaga kontinuitas niat. Ketersambungan niat dia tidak jaga. Jelas ya? Jelas di sini? Ya. Kan kita kadang-kadang itu pas semangat awalnya, tiba-tiba muncul nanti turun. Karena itu, Pak, ya jaga memang sebelum turun semangat. Segera mewujudkan, nanti tiba-tiba lobet ki hati tak. Lobet semangat tak. Begitu semangat segera muncul, segera hadirkan. Sebentar tidak tahu masih bisa dikerja atau tidak. Itu yang lalu. Ya, jaga yang 7, jagalah amalan, badiru bi'alaman saban. Jaga malammu sebelum datang 7. Iya. Jangan segera memang wujudkan sebelum datang 7. Iya. Nah, jadi
cepat Pak dalam kebaikan. Segera bikin sebab. Ya, jangan tunda. Kalau masih bisa cepat, kenapa mesti ditunda-tunda kalau ada sekarang? Walaupun tidak kesampaian Ustaz, bisa. Iya. Tapi jangan bilang biar kerja tidak sampai terserah. Oh, enggak boleh. Kita harus mengatakan sampai insyaallah. Tapi sebabnya kita tidak tahu nanti. Sebab sudah niat Ustaz, umpama Iya. ini tidak kesampaian di situ Ustaz. Iya. Tetap dapat. Sudah berniat mau haji, tiba-tiba kena hukuman Covid misalnya. Hajinya dia sudah dapat. Sudah dicatat. Insyaallah. Tapi kalau pergi haji dikali 10. Sudah mau berniat umrah tiba-tiba hilang uangnya, sudah dapat pahala. Jadi cari sebab. Bentuk himmah dalam kejelekan, ini kejelekan. Berkeinginan melakukan kejelekan, ia sudah bertekad dalam hati. Jadi sudah bertekad, ada tekad, bukan cuma sekedar lewat. Kemudian yang menariknya, ia meninggalkan kejelekan itu karena Allah, Pak. Karena Allah ya. Inilah orang yang mendapatkan ganjaran karena Allahnya. Ia dicatat mendapatkan kebaikan sempurna. Sebabnya ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah, dan tidak sempat melakukannya yang biasa membuatnya tercatat melakukan kejelekan karena Allahnya. Jelas Pak ya? Yang kedua, berkeinginan melakukan kejelekan, sudah bertekad, sudah berazam, akan tapi tidak mampu melakukan, yang tidak berusaha melakukan berbagai sebab. Hal ini seperti seorang berkeinginan kaya, mau kaya, lantas ingin bermaksiat dengan hartanya. Oh ya nanti kalau kaya ku kalap itu si anu, ay kau 5 botol, nak ke 10 botol. Namun sayangnya dia tidak pernah dapat harta yang banyak. Maka ini pas sudah dapat dosa, sudah berdosa. Kenapa? Sudah berniat, dan dia tinggalkan bukan karena dia meninggalkan, hartanya tidak dapat. Bercita-cita jadi orang kaya, baru cita-citanya jelek. Ya. Kalau melihat misalnya nenek gaul, bilang apa pokoknya saya kalau nenek kan nanti begini tonga. Padahal meninggal mendadak, dia sudah dapat niat nenek gaul. Golongan pertama, dia punya ilmu, dia juga punya harta. Nah, manfaatkan betul ilmunya, nah manfaatkan betul hartanya. Ini yang paling utama. Ini golongan pertama, Pak. Punya ilmu, punya harta. Punya ilmu, punya harta. Manfaat ilmunya, bermanfaat hartanya. Ini bagusnya Pak. Orang berilmu dengan berharta. Berharta punya ilmu. Ya, kita masuk golongan kedua. Sama dalam hal pahala. Pahalanya Pak ya? Bukan dapat hartanya, bukan menikmati hartanya, pahalanya dapat. Kalau Bapak tidak punya harta, berniat seperti orang yang punya harta di golongan ini. Kalau Bapak tidak punya ilmu, berniat seperti punya ilmu di golongan pertama. Dalam hal pahala sama Pak, 1 dengan 2. Enak tuh. Enak namamu dilak kalau orang hafal Quran di mutongak kurasa begitu. Nah, bisa. Enak namamu dia kalau punya harta di mutongak begitu. Sudah dapat. Luar biasa pengaruh niat, Pak. Pengaruh niat. Tidak miliki tapi dia anggap sama. Bisa dicemburui. Ini justru cemburunya minam begini. Sudah jelas 1 dengan 2 Pak? Masuk di sini ya. Kalau tidak bisa nomor 1 Pak, ini mau fotokopi nama saja. Fotokopi orang kaya yang baik, fotokopi orang berilmu yang baik. Kalau ada, tidak bisa Bapak miliki betul, fotokopi mi deh. Bisa Pak ya? Fotokopi yang baik-baiknya saja. Bisa? Sekarang program fotokopi itu sebanyak-banyak. Kalau Bapak melihat orang soleh, dermawan, fotokopi itu. Saya mau juga begitu, saya juga mau begitu. Bisa Pak ya? Fotokopi niatnya itu. Golongan yang ketiga.
ini punya harta, tapi kasihan tidak ada ilmunya. Maka hartanya dipakai berkhianat, tidak ada takwa, tidak ada silaturahim, tidak ada zakat, tidak ada infak, tidak ada sedekah, perhatian sama anak-anak yatim, orang lemah, orang-orang yang butuh dengan harta, tidak ada, Pak. Tidak ada ini ilmunya. Paling buruk. Paling buruk. Ini bahayanya, Pak. Orang kaya tapi bodoh. Saya biasa lihat itu orang di kampung itu, Pak. Orang tuanya kaya raya, tapi dia dapat sekolah ya anak-anak, dia dapat tuntui lama dia cengai. Habis, Pak. Hartanya itu dipakai berkelahi. Ribu. Baku bunuh-bunuh, baku cekcok. Karena banyak harta tidak berilmu. Tapi orang tuanya tidak banyak hartanya, tapi nak kirim anaknya belajar. Kirim di pesantren, kirim cari ilmu. Tidak ada hartanya, Pak, tapi tenang, dan dari ilmu mereka bisa menghasilkan harta. Itu yang bagus, Pak. Jadi bapak yang sudah sekolah jangan pernah mengatakan orang tua aku tidak nawariskan harta, tapi nawariskan ke ilmu. Iya. Pada harta tidak ada ilmu, baik habis. Ujungnya ini habis, Pak. Habis hartanya kalau tidak ada. Yang keempat, coba dia tidak kaya, tidak ada juga ilmu, tapi dia punya niat. Niatnya seperti si pulang yang rusak itu. Ternyata dosanya sama, Pak. Jeleknya itu niat. Jelek itu niat. Karena itu jangan pernah suka memperhatikan orang kaya yang tidak taat, Pak. Nanti nagiring niatnya ke situ. Ataupun kalau perhatikan kita mengatakan, ya Allah, jangan pernah saya berbuat seperti itu. Ya, maka dikisahkanlah Korun, dikisahkanlah Fir'aun, dikisahkanlah Namrud. Dan Nabi kalau sholat pun dia baca dalam sholat begitu, dia tambah satu kata, wa iyazubillah. Saya berlindung ya Allah. Nabi baca ayat, ketemu yang begitu, dia tambah wa iyazubillah. Saya mohon ya Allah, jangan saya seperti itu.